Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebita Husnia Sulikati Dini dari Program Studi Teknologi Pendidikan Kelas A Universitas Negeri Yogyakarta. Keberhasilan implementasi kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar sangat ditentukan oleh pendidik dan bagaimana pengelolaan pembelajarannya. Pendidik harus memiliki pemahaman, kesadaran, kemampuan, kreativitas, kesabaran, serta keuletan dalam melaksanakannya. Pada pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di jenjang sekolah dasar menganut sistem belajar tuntas, sehingga dalam proses pembelajarannya, pendidik perlu melaksanakan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang belum menguasai kompetensi dan memberi pengayaan bagi peserta didik yang lebih cepat menguasai kompetensi. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru sebelum menetapkan pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang pertama yaitu guru harus melakukan analisis terkait dengan hasil ulangan harian, catatan observasi selama proses pembelajaran, serta informasi dari berbagai pihak terkait peserta didik. Misalnya, informasi dari orang tua atau guru. Langkah ini penting dilakukan untuk menetapkan apakah remedial atau pengayaan yang dilakukan bersifat individual, kelompok, atau klasikal, serta apakah pola pelaksanaannya difokuskan pada keunikan individu, substansi, materi, ataupun strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua, guru harus mempertimbangkan dengan cermat perbedaan individual peserta didik. Dalam hal ini, asumsi ketuntasan belajar memungkinkan peserta didik mencapai kompetensi yang sama sekalipun dengan kebutuhan waktu yang berbeda. Peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk materi yang sama dibandingkan peserta didik pada umumnya. Untuk peserta didik yang lamban, diperlukan langkah-langkah dan pemberian materi serta penanganan yang berbeda dengan peserta didik yang cepat. Peserta didik yang lebih cepat belajar juga perlu penanganan dalam bentuk pengayaan sehingga memenuhi prinsip keadilan. Pengelolaan pengayaan bertindak sebagai pengisi waktu, membantu memotivasi peserta didik, memberikan tambahan atau perluasan pengalaman dan kegiatan untuk peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Nah, untuk metode yang digunakan ini bervariasi sesuai dengan bahan kajian dan muatan pelajaran yang dipelajari peserta didik, dan belajarnya pun harus betul-betul disiapkan oleh guru, agar dapat memfasilitasi peserta didik untuk memperkaya pengetahuan, melatih keterampilan, dan membentuk sikap yang baik. Untuk tujuan pengelolaan pengayaan ini yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperdalam penguasaan materi yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sudah maupun yang akan dipelajari sehingga dapat tercapai tingkat perkembangan yang optimal sesuai dengan kemampuannya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pengayaan pada pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah dasar? Guru dapat melakukan pengayaan sesuai dengan bahan kajian atau muatan pelajaran yang sedang dipelajari. Contohnya seperti membaca materi yang diikuti dengan menulis, melakukan percobaan maupun menjadi tutor sebaya bagi teman yang memerlukan pembelajaran remedial. Guru juga dapat mengembangkan latihan praktis dari materi yang sedang dibahas seperti membuat hasil karya, melakukan suatu proyek, membahas masalah, ataupun mengerjakan permainan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Kegiatan pengayaan yang dipilih oleh guru sebaiknya merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dapat mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mengerjakan tugas yang diberikan, agar waktu yang masih tersedia dapat dimanfaatkan peserta didik untuk memperdalam, memperluas, dan mengembangkan bahan kajian muatan pelajaran maupun mempraktekkan bahan kajian yang dipelajari. Nah, ada beberapa prinsip nih yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pembelajaran pengayaan. Yang pertama, yaitu inovasi guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan karakteristik peserta didik, karakteristik kelas, lingkungan, dan budaya peserta didik. Yang kedua,
yaitu kegiatan yang memperkaya dalam menyusun materi dan mendesain pembelajaran pengayaan. Guru bisa mengembangkan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan, dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya. Yang ketiga yaitu merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Misalnya dengan memberikan proyek, pengembangan minat, dan aktivitas-aktivitas yang meningkatkan motivasi belajar. Peserta didik juga bisa dengan menerapkan informasi terbaru dan hasil-hasil penelitian ataupun kemajuan program-program pendidikan terkini. Nah, dalam menyusun pengelolaan pengayaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keleluasaan, kedalaman konsep-konsep dan materi yang diberikan tidak hanya berisi bagian luarnya, tetapi lebih menyeluruh dan mendalam. Yang kedua, yaitu tempo dan kecepatan dalam pembelajaran pengayaan. Sesuaikan cara pemberian materi pelajaran dengan tempo dan kecepatan daya tangkap peserta didik, sehingga materi yang diberikan dapat tersampaikan dengan lebih mendalam dan lebih dinamis. Hal ini juga untuk menghindari kebosanan peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran yang diberikan di kelas. Yang ketiga, memperhatikan isi dan tujuan dari materi yang diberikan. Hal ini bertujuan agar kurikulum yang dirancang lebih tepat, guna, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan. Langkah-langkah dalam pembelajaran pengayaan ini diawali dengan kegiatan identifikasi perencanaan dan juga pelaksanaan. Guru tidak perlu menunggu hasil penilaian otentik kemampuan peserta didik. Apabila melalui observasi proses pembelajaran peserta didik sudah terindikasi memiliki kemampuan yang lebih dari teman lainnya, maka guru dapat merencanakan dan memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran pengayaan. Hal ini bisa ditandai dengan penguasaan materi yang cepat dan membutuhkan waktu yang lebih singkat, sehingga peserta didik seringkali memiliki waktu sisa yang lebih banyak karena dapat menyelesaikan tugas ataupun materi dengan cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.